Halo, selamat malam pemirsa. Kematian dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ini masih menimbulkan pertanyaan dan menjadi misteri pemirsa. Apa kemudian yang menjadi penyebab kematian dari Arya Daru Pangayunan? Karena polisi sejauh ini mengungkapkan tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau indikasi pembunuhan. Sedangkan keluarga ini menyatakan Arya Daru memiliki riwayat penyakit GERD dan juga kolesterol. Polisi juga masih menunggu hasil otopsi. Lalu apa kira-kira penyebab kematian? Kami akan hadirkan pembahasannya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Bersama saya Kenan. Dan bersama saya Vena Kintan, kami juga akan hadirkan pembahasan kelaparan massal terjadi di Gaza, Palestina. Israel justru membantah sebagai penyebab kelaparan massal di Gaza, Palestina dan justru menuding Hamas. Namun 111 organisasi kemanusiaan dan HAM ini mengatakan izin dari Israel terbatas sehingga menyebabkan distribusi makanan yang masuk ke Gaza, Palestina terhambat. Dan benarkah tudingan Israel tersebut? Dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasi kelaparan massal di Gaza, Palestina? Kami akan kupas tuntas untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebuah rumah 2 lantai di kawasan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten ludes terbakar. Penyebab kebakarannya pun belum dapat diketahui. Namun saat terjadi kebakaran sempat terdengar ledakan yang membuat warga panik. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bagian lantai 2 sebuah rumah di kawasan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Sabtu sore. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kobaran api berhasil dipadamkan 1 jam setelah 6 mobil damkar dari Mako Kota Tangerang dikerahkan. Menurut Nafsiah, warga setempat menjelaskan sebelum kobaran api membesar sempat terdengar beberapa kali ledakan. Api langsung membesar di bagian lantai 2 rumah tersebut. Untuk saat ini penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian setempat. Meski tidak ada korban jiwa pada saat terjadi kebakaran, namun ditaksir kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Sabtu siang tadi pemirsa 10 rumah warga di permukiman padat di Pademangan, Jakarta Utara ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga penyebab kebakaran dipicu korsleting listrik bersumber dari salah satu bangunan yang ikut terbakar. Kepulan asap disertai kobaran api membumbung dari atap rumah warga di Jalan Ampera 4 RT 1 RW 8 Pademangan, Jakarta Utara pada Sabtu siang. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api terus membesar dan menjalar ke bangunan-bangunan lain. Warga baru mengetahui terjadi kebakaran setelah mencium aroma seperti kabel terbakar dari salah satu rumah yang dijadikan tempat usaha konveksi yang disusul kepulan asap. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 24 armada pengangkut air dan puluhan personil Gulkarmat Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi. Untuk sementara, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki oleh Polsek Pademangan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Polda Metro Jaya meringkus 2 pelaku pembacokan dalam aksi tawuran yang menewaskan seorang pemuda di Matraman, Jakarta Timur. Sama-sama dia. Polisi menangkap 2 pelaku tawuran yang menewaskan seorang pemuda bernama Nur Hasan berusia 24 tahun saat tawuran terjadi. Polisi menangkap pelaku di wilayah Parung, Bogor, Jawa Barat. Pelaku diamankan petugas buntut dari tawuran yang terjadi di Jalan Pisangan Baru Selatan, Matraman, Jakarta Timur hingga menyebabkan korban tewas dengan mengalami luka sabetan senjata tajam. Masih ada sejumlah pelaku yang menjadi DPO target pengejaran polisi. Aksi pencurian kabel penerangan jalan umum di Jalan Jampea, Koja, Jakarta Utara terekam kamera pengguna jalan dan viral di media sosial. 5 pelaku terekam sedang menggali dan mencongkel paving block untuk mencuri kabel penerangan jalan umum.
Pelaku beraksi saat arus lalu lintas ramai pada siang hari. Polisi yang menerima laporan ini langsung bergerak dan menangkap 5 pelaku dan dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Utara. Aksi pelaku mengakibatkan gelap di jalan raya dari Koja menuju Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Brutal, nekat menipu dan membawa kabur puluhan motor pemilik warung makan. Seorang anggota sindikat curanmor antar kota ditembak polisi Gresik, Jawa Timur lantaran melakukan perlawanan. Inilah pemirsa pelaku salah satu anggota sindikat curanmor, warga Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya yang merintih kesakitan saat dibawa petugas menuju Polres Gresik. Kedua kaki pria tersebut terpaksa dilumpuhkan polisi dengan timah panas lantaran mencoba melawan ketika hendak ditangkap. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku sukses melancarkan aksinya hingga mencapai 29 TKP hanya bermodalkan aksi tipu-tipu. Pelaku membujuk para korban yang kebanyakan merupakan pemilik rumah makan dengan dalih uang yang akan dipakai membayar makanan ketinggalan hingga mengambil bungkus makanan yang telah diberi nama agar bisa meminjam motor korban lalu dibawa kabur. Kamu pakai apa uangnya itu? Dari Gresik kita menuju Surabaya, pemirsa. 2 oknum mahasiswa perguruan tinggi di Surabaya ditangkap Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur atas dugaan pemerasan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Mereka ditangkap setelah mengancam akan melakukan aksi besar di depan kantor Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atas isu keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan dalam kasus korupsi dana hibah dan dugaan perselingkuhan. Inilah detik-detik penangkapan 2 oknum aktivis mahasiswa di salah satu kafe di Surabaya. Keduanya diamankan setelah menerima uang 20 juta rupiah dari total permintaan 50 juta rupiah dari pihak korban. Kasus ini bermula dari surat pemberitahuan demonstrasi yang dilayangkan oleh organisasi Front Gerakan Rakyat Anti Korupsi atau FGR, bentukan kedua oknum aktivis mahasiswa kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur. Kedua tersangka mahasiswa ini diduga meminta uang sebesar 50 juta rupiah kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur agar aksi demonstrasi dibatalkan dan unggahan tuduhan perselingkuhan yang menyebut keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di media sosial dihapus. Tangkapan terhadap Pemirsa, kematian diplomat muda dari Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ini masih menyisakan misteri untuk mengetahui bagaimana penyebab kematian dari Arya Daru Pangayunan karena polisi juga masih menunggu hasil otopsi. Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda. Usai jeda. Diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri Indonesia Arya Daru Pangayunan 39 tahun ditemukan tewas dengan kondisi wajah terlilit isolasi atau lakban warna kuning di sebuah kos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad korban. Selain itu, polisi juga menyebut barang milik korban juga tidak ada yang hilang. Polisi juga belum menemukan indikasi pembunuhan dalam kasus ini. Berdasarkan keterangan istri, korban diketahui memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol. Kemarin disebutkan bahwa salah satu barang yang kerap dibawa Arya Daru berupa ponsel hilang dan belum ditemukan. Diduga, ponsel yang hilang tersebut memiliki motif berkaitan dengan isu yang privasi dan sensitif.
Apakah kematian diplomat muda Arya Daru memang akibat bunuh diri atau memang sengaja dibunuh? Hingga kini publik masih menunggu kepastian terkait penyebab kematian korban yang masih menunggu hasil otopsi termasuk hasil pemeriksaan histopatologi dan toksikologi. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kematian dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ini masih menjadi misteri, terutama mengenai penyebab kematian dari Arya Daru Pangayunan sendiri, karena sejauh ini polisi menyatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan maupun juga indikasi korban pembunuhan, pemirsa. Namun seperti apa kemungkinannya? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Dr. Budi Suhendar, dokter forensik kita. Selamat malam, Dr. Budi. Sehat ya, Dok? Insya Allah. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga bergabung bersama kita psikolog forensik ada Mas Reza Indragiri. Mas Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Ken. Alhamdulillah, terima kasih Mas Reza. Dan bergabung juga bersama kita ada Kabar Eskrim Polri tahun 2008 hingga 2009, Pak Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Ken, selamat malam Pak Riza, Pak Budi. Baik, terima kasih juga sudah bergabung. Ya, Pak, kita ke Dokter Budi terlebih dahulu. Ya. Dokter Budi, ini kan polisi masih menunggu bagaimana hasil otopsi ya, yang kemudian juga publik mungkin ingin tahu dan ada banyak mungkin yang belum tahu juga soal histopatologi dan juga toksikologi. Ini apa dok yang dicek? Ya, itu salah satu bagian dari prosedur pemeriksaan seorang mayat ya, atau seorang korban yang dilakukan di kedokteran forensik. Ya, tentunya awalnya ada pemeriksaan luar, selanjutnya adalah pemeriksaan dalam. Nah, dalam pemeriksaan dalam itu tentunya akan diambil sampel-sampel ya terkait dengan dugaan atau kemungkinan apa saja. Di antaranya sampel dugaan atau untuk mencari ada tidaknya racun atau zat yang tidak lazim dalam tubuh yang bisa melemahkan orang atau bahkan bisa mematikan. Dan juga dilakukan pengambilan sampel organ-organ untuk melihat mekanisme sistem organ itu, mekanisme matinya seperti apa, cocoknya gimana gitu ya kan. Oke, itu histopatologi dan juga toksikologi Ya, atau apa? histopatologi kemudian? sifatnya mikroskopis ya kan. Kalau toksikologi nanti sifatnya untuk mencari zat kaitannya dengan racun atau hal-hal lain yang bisa berdampak buruk pada tubuh seseorang. Oke, Dokter Budi, apa saja sih kemudian yang dilakukan dalam proses otopsi, kemudian uji forensik itu terhadap mayat, di bagian mana kemudian yang menjadi indikasi terkuat mungkin untuk bisa mengungkap penyebab kematian? Seperti yang saya sampaikan, jadi harus satu kesatuan yang dilakukan gitu ya. Jadi dalam satu kesatuan mulai dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam pemeriksaan dalam itu kita lakukan pemeriksaan seluruh tubuh, organ-organ dan juga pengambilan sampel-sampel terkait dengan hal-hal yang mungkin dapat terjadi pada korban ya kan. Dari semua itu udah dapat datanya, nanti akan dianalisis dan diambil kesimpulan sebab matinya apa. Apakah sesuai sebab mati dengan temuannya kan katanya ada lilitan dan segala macam ya, atau ada sebab yang lain. Berapa lama dok proses itu dilakukan untuk sampai menemukan hasilnya atau sampai pada kesimpulan hasil? Itu variatif ya, tergantung kasus dan juga tergantung jumlah pemeriksaan yang kita lakukan ya. Cuman rata-rata kalau cukup cepat bisa 2 minggu gitu ya kan, tapi juga itu bisa lebih lama daripada itu. Oke, baik. Pak Susno, ini kemarin saya masih ingat betul kita berbincang di sini Pak Susno mengenai potensi atau kemudian kemungkinan penyebab dari kematian Arya Daru Pangayunan. Dengan informasi terbaru dari pihak kepolisian yang Pak Susno juga pasti monitor, seperti apa saat ini Pak Susno melihatnya? Prediksi saya mulai berubah ya. Jadi ada kemungkinan baru lagi karena korban tidak langsung pulang. Itu jam 9 sampai 23 sekian itu berada di rooftop itu malam hari ya. Membawa ransel, kemudian membawa bungkusan belanjaan. Kemudian di atas itu celingak-celinguk, itu Pak Rizal yang tahu. Kemudian setelah itu dia turun rangselnya ditinggalkan atau tinggal kita nggak tahu. Kemudian belanjaannya juga demikian. Baru dia ke tempat kos. Nah di tempat kos ada satu pertanyaan saya lagi ya. Melihat mudahnya membuka jendela. Nah itu perlu direka ulang ya. Bentuk kunci jendela itu bagaimana? Apa betul kunci jendela itu sedemikian gampang dibuka dari luar pakai obeng dan kemudian
dari obengnya itu dari mana didapatnya. Bukan saya mencurigai itu, tapi kan segala kemungkinan ada karena melihat dia ada data baru dia dari rooftop. Tapi bagaimanapun kita malam ini gembira ya, karena kedokteran forensik hadir ya Pak Budi ya. Nanti Pak Budi ini bisa memberikan masukan-masukan bagi kita sehingga akan banyak menjawab semua pertanyaan. Kita gembira gitu karena ini betul-betul ditangani secara forensik sesuai dengan maunya Kapolri dan kebijakan Polri menangani dengan dengan evidence yang bersifat forensik gitu, yang tidak terbantahkan. Ini bagus gitu ya, ada perkembangan baru ya. Oke, ada perkembangan baru. Mungkin kita bisa membuka kotak Pandora tersebut, Mas Reza. Sepertinya porsinya cukup besar untuk bisa menjelaskan mengenai temuan baru, fakta baru di rooftop aktivitas dari Arya Daru Pangayunan, Mas Reza. Memori kita ini terisi dengan kenangan-kenangan tentang sekian banyak kasus bunuh diri yang dilakukan dengan cara lompat dari tempat tinggi. Itu di Jakarta tuh berulang kali. Alhasil ketika kemudian kita menyaksikan rekaman CCTV yang disebutlah almarhum berada di rooftop Kemlu, maka memang mudah bagi kita untuk mengasosiasikan jangan-jangan almarhum pun pada saat itu berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan kata lain, adakah kemungkinan tindak tanduk almarhum pada malam itu merupakan bentuk plan, perencanaan dari seseorang yang akan mengakhiri hidupnya? Tetapi bagi saya ketika kita ingin melacak seberapa jauh kemungkinan seseorang mengakhiri hidupnya, tidak cukup hanya dengan melihat P atau plan saja. Saya membuat singkatannya IPAD, IPAD. Okay. Kalau sebatas meninjau tindak tanduk almarhum di rooftop, itu sekali lagi sebatas P, plan. Tafsirannya adalah plan. Persoalannya mari kita cek I-nya terlebih dahulu, yaitu ideas. Pemikiran, pernyataan, perkataan, narasi, ke teman dekat, ke kantor, atau di media sosial, atau berupa surat wasiat, ada tidak warna kekelaman, narasi-narasi gelap yang disampaikan oleh almarhum sebelum meninggal dunia? Oke. Itu terkait I, ideas. P, sudah kita singgung. Yang ketiga adalah A, action. Faktanya, walaupun konon P, planning, ada tindak tanduk yang mencerminkan seolah-olah almarhum ingin melompat dari tempat tinggi, faktanya almarhum tidak melompat dari tempat tinggi. Dan ketika almarhum ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, sangat menyedihkan, dalam kondisi terlilit sedemikian rupa. Berarti A ternyata tidak sinkron dengan P-nya. Action tidak sinkron dengan plan-nya. Dan yang terakhir adalah D. Ini berujung pada meninggalnya almarhum. Pertanyaan, apakah meninggalnya itu merupakan sesuatu yang diniatkan oleh almarhum atau merupakan sebuah kecelakaan yang juga belum bisa kita jawab. Dengan kata lain, hitung-hitungan di atas kertas, kalau IPAD, ideas, plan, action, dan death itu sinkron satu sama lain, maka kita secara terukur bisa menyimpulkan seseorang meninggal akibat bunuh diri. Tapi andaikan 4 elemen itu tidak sinkron satu sama lain, bahkan mungkin kontradiktif satu sama lain, maka kita punya alasan untuk mengecek ulang benarkah simpulan bahwa seseorang meninggal akibat bunuh diri. Sejauh yang saya simak dari pemberitaan di media, termasuk misalnya bertukar pikiran dengan Ketua Harian Kompolnas Pak Arief, dan juga mencoba berkomunikasi dengan Humas Polda Metro Jaya, Mas Adi Ari, tampaknya kita belum memiliki informasi yang sungguh-sungguh memadai terkait dengan iPad yang saya sebut tadi, sehingga bisa mengerucutkan simpulan kita bahwa almarhum, memang ingin mengakhiri hidupnya. Mas Reza, tapi kalau kita lihat dari waktunya ya, almarhum ini naik ke rooftop di waktu malam hari sendirian, apa yang bisa kita analisis dari aktivitas itu, Mas Reza? Tafsiran bisa berjuta-juta. Subjektif, ini subjektif ya. Ketika saya juga akan pindah dari Jogja ke Jakarta, saya masih ingat saya berkeliling kota Jogja tengah malam buta. Begitu juga ketika saya akan kembali ke Indonesia setelah studi dari luar, saya menyempatkan diri juga untuk malam-malam berkeliling kota. Apakah saya punya niatan untuk mengakhiri hidup saya? Sama sekali tidak. Ini ada nilai sentimental yang sedang saya coba bangun. Tapi sekali lagi, ini hanya satu dari jutaan tafsiran yang kita bisa bangun. Karena itu, tadi saya katakan, tidak cukup hanya kita tinjau aspek P, tapi tinjau pula I, A, dan D. iPad,
menjadi sinkron atau Oke, tidak. baik. Cukup banyak faktor yang bisa kita dalami lebih lanjut di segmen berikutnya, tentunya termasuk juga hasil otopsi yang sepertinya juga tidak kalah penting untuk memutuskan bagaimana kemudian penyebab dari Arya Daru Pangayunan. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali untuk Anda. Kami jelaskan bahwa korban itu berada di rooftop gedung Kemenlu itu kurang lebih 1 jam 26 menit 56 detik. Saya ulangi, 1 jam 26 menit 56 detik. Yang mana terdapat di CCTV bahwa korban itu naik ke lantai 12 membawa tas ransel dan karton tas, yaitu body bag. Setelah dia naik ke rooftop selama 1 jam 26 menit 56 detik, dia turun, terlihat jelas yang bersangkutan sudah tidak lagi membawa tas dan body bag tersebut. Dan 1 hari setelah ditemukan kondisi korban sudah tidak menyawa di kos-kosan, setelah dari penyelidik menerima laporan, 1 hari setelah itu penyelidik langsung mencari dan tas tersebut serta body bag tersebut sudah ditemukan, ya, dan sudah dalam dari minggu kemarin sudah kita analisa oleh penyelidik dan sudah saat ini tinggal menunggu dari hasil lapornya saja, Mbak. Baik pemirsa, itu kira-kira kemudian perkembangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian soal temuan aktivitas dari almarhum Arya Daru Pangayunan di rooftop kantornya. Pak Susno, terhadap temuan baru ini, aktivitas Arya Daru Pangayunan di rooftop malam hari, naik membawa ada tas dan juga kantong begitu, tapi turun tidak membawa barang tersebut. Kemudian publik juga banyak spekulasi, jangan-jangan ada sesuatu kah atau siapa yang mengambilnya? Melihat di rooftop ya sendiri ya, kita kecil kemungkinan ada kejahatan di rooftop itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mengapa tas itu ditinggal, mengapa tas belanjaan juga ditinggal. Kemudian mengapa dia naik ke situ, apakah hal tersebut menjadi kebiasaan yang bersangkutan sebelum tidur ke atas dulu. Nah, ini yang belum terjawab. Nah, untuk menjawab itu, tadi Pak Riza sudah uraikan PI dan sebagainya. Nah, ini akan terjawab juga saya kira kalau laptop yang bersangkutan terbuka, kemudian HP yang ada itu terbuka. Karena dari HP itu akan terjawab kalau seandainya ada ancaman, kalau seandainya dia mau mengakhiri hidupnya. Karena terbuka juga apa yang disampaikan oleh korban kepada istrinya. Karena istri adalah teman terdekat. Nah, dari pembicaraan, WA, dan sebagainya yang ada di telepon itu akan terungkap ini. Ya. Oke, baik. Mas Reza, mungkin menambahkan analisis soal kita lihat potongan per potongan demi kegiatan yang dilakukan oleh Arya Daru Pangayunan ini, Mas Reza. Saya melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Susno terkait dengan, saya membahasakannya sebagai sebuah profiling, mungkin juga otopsi psikologis, bahwa salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menanyai orang dekat. Ya. Dengan asumsi, boleh jadi orang dekatlah yang tahu suasana batin seseorang, persoalan-persoalan hidup seseorang, kekhasan-kekhasan yang ada pada diri seseorang, dan seterusnya, dan seterusnya. Cara ini tidak begitu mudah juga. Kenapa? Karena kecenderungan orang kita begitu tahu misalnya ada sanak saudara kita yang memiliki kondisi khas tertentu, kita akan cenderung tutup kan. Demi menjaga nama baik keluarga kita akan tutup itu. Tetapi yang ingin saya katakan begini, menarik untuk dicari tahu, apa gerangan yang membuat sang istri begitu cemas, begitu risau akan kondisi suaminya pada malam itu, sampai kemudian berulang kali menelpon penjaga kos dan meminta penjaga kos untuk mengecek situasi di dalam kamar. Ini lagi-lagi memang subjektif, tapi saya bayangkan begini, andaikan saya menghubungi istri saya pada jam 21, jam 21 saya perkirakan adalah jam ketika orang sudah mulai masuk ke jam istirahat. Ya. Lalu saya tidak berhasil menghubungi istri saya. Oke lah, saya coba lagi, tidak berhasil juga. Maka sekonyong-konyong atau seketika
saya akan membangun pemikiran bahwa istri saya jam 21 dan seterusnya adalah jam ketika dia beristirahat. Dengan asumsi sedemikian rupa, saya akan berikan waktu kepada istri saya untuk istirahat, besok pagi baru akan saya kontak kembali. Tapi dari sekali lagi pemberitaan yang saya simak, ternyata sang istri digambarkan berulang kali menelpon penjaga kos. Berarti kita bisa tafsirkan malam itu ada perasaan yang berbeda pada diri sang istri terkait dengan kondisi suaminya. Bahkan sampai meminta penjaga kos, coba cek ke dalam kamar gitu ya. Nah, sayang beribu sayang, hal ini pun tidak kita peroleh secara terbuka informasinya. Padahal pada segmen sebelumnya sudah saya katakan, elemen I atau I, yaitu ideas, ini menyangkut perbincangan, narasi-narasi yang barangkali sudah dilakukan oleh almarhum dengan orang-orang dekatnya yang boleh jadi memberikan petunjuk tentang apa yang akan dilakukan oleh almarhum berikutnya. Kalau ternyata ideas terwujud dalam berupa perbincangan yang narasinya gelap, maka ya sekali lagi kita punya alasan untuk berspekulasi tentang kemungkinan almarhum mengakhiri hidupnya sendiri. Sekali lagi ini spekulasi yang harus diuji oleh pihak kepolisian. Oke. Jadi soal kembali lagi ke rooftop nih, Mas Reza, soal adanya tadi barang yang kemudian dibawa pada saat ke rooftop, kemudian turun tidak membawa barang, karena kemudian muncul juga nih di publik gitu kan spekulasi, orang berpikir ada orang yang mengambil barang tersebut, tapi kemudian pada malam hari yang bisa masuk ke kantor Kemenlu kan pasti juga orang-orang yang memiliki akses tertentu pula, Mas Reza. Saya mencoba menyimak pemberitaan tentang kasus ini hari demi hari. Ada satu catatan yang saya ingat betul bahwa seingat saya sejak awal hingga paling tidak hari ini belum pernah sekalipun dari Polda Metro Jaya ataupun Kompolnas mengangkat narasi kurang lebih begini. Kami sedang melacak terduga pelaku. Kami sedang memburu pelaku. Tidak pernah sekalipun saya simak ada narasi semacam itu diangkat oleh pihak kepolisian. Satu poin ini ditambah lagi dengan sekian banyak temuan baru dari Kompolnas, memberikan alasan, bukan simpulan, memberikan alasan kepada kita atau paling tidak kepada saya untuk mengecek ulang. Benarkah spekulasi bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain? Karena narasi tentang itu tidak pernah diangkat sama sekali oleh pihak kepolisian. Padahal yang saya pahami lazimnya begini. Ketika seseorang dinyatakan meninggal akibat perbuatan orang lain dalam kurung pidana, polisi selanjutnya akan mengatakan kami saat ini sedang memburu pelaku. Tapi narasi itu tidak pernah ada. Kombinasikan dengan temuan-temuan Kompolnas. Misalnya, kunci berlapis semua dalam kondisi terkunci dari dalam. Plafon sudah dicek, tidak ada tanda-tanda dijebol, dirusak, atau sejenisnya. Jendela utuh tapi ada bekas congkelan dan itu dianggap sebagai congkelan dari penjaga kos. Kemudian juga kunci kemudian dari dalam juga terkunci, Mas Reza. Kunci berlapis dari dalam. Kemudian juga ketika dilakukan pemeriksaan sidik jari, informasi dari Pak Arief, Ketua Harian Kompolnas, hanya ditemukan satu sidik jari. Tetangga sebelah ketika ditanya, adakah kegaduhan? Tetangga di rumah itu mengatakan tidak ada kegaduhan pada malam itu. Rekaman CCTV yang sudah beredar di publik juga tidak memperlihatkan adanya hal-hal yang mencurigakan. Penjaga kos patroli pun tidak menampakkan gelagat bahwa dia sedang melakukan sebuah perbuatan buruk apapun. Dari semua data itu, maka sekali lagi, ayo kita cek ulang seberapa jauh ketepatan spekulasi bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Baik. Yang masih tentunya menjadi pertanyaan besar nih dokter soal penyebab kematian dari almarhum begitu. Tapi kalau secara forensik dokter, apakah ada perbedaan yang paling signifikan yang bisa dibaca ketika membedakan korban ini meninggal karena perbuatan seseorang artinya menjadi korban pembunuhan atau kemungkinan lain seperti bunuh diri atau kecelakaan, seperti apa dokter? Baik, artinya kan kita punya pemikiran begini. Bahwa seorang dewasa tidak akan mungkin merelakan nyawanya diambil oleh orang lain dengan sukarela, ya kan? Artinya bila ada seseorang yang ingin mengambil nyawa orang itu, tentunya pada umumnya terjadi perlawanan. Artinya apabila dilakukan pemeriksaan kedokteran forensik, bisa ditemukan adanya luka-luka yang menunjukkan adanya perlawanan. Nah, apakah itu ditemukan pada korban atau tidak, gitu ya kan? Dan lagi, kalau kita bicara tindak pidana pembunuhan, tentunya ada pelaku. Kalau ada pelaku,
berarti dia melakukan tindakannya tuh di mana. Kalau melihat berita-berita yang ada, kemungkinan besar terjadinya di kamar kos itu. Hilangan nyawanya. Ya, kamar kos itu. Artinya hasil pemeriksaan kedokteran forensik terkait dengan perkiraan saat kematian menjadi penting di situ. Misalnya di perkiraan saat kematian sekitar jam sekian sampai jam sekian. Nah, jam sekian sampai jam sekian itu perlu didalami oleh pihak kepolisian apa saja sih yang terdapat informasi yang terjadi di situ, gitu, misalnya dari CCTV, dari keterangan penjaga dan selanjutnya. Oke. Nah itu baru nanti seperti yang Pak Riza bilang, oh ada orang di situ kami sedang mengejar misalnya gitu ya. Ada kesimpulan itu. Tapi kalau memang itu nggak ketemu dan tidak ada hal secara ilmiah yang bisa membuktikan bahwa ada orang lain di situ dan bahwa korban juga misalnya tidak ada tanda-tanda perlawanan dan selanjutnya mungkin ada hal yang lain nih. Misalnya seperti itu ya pikirannya. Tapi kembali lagi itu semua harus dibuktikan secara ilmiah. Oke, baik. Pak Susno, tadi kalau Mas Reza bilang kan kita kalau mengikuti perjalanannya polisi belum sampai pada narasi adanya kemudian dilakukan oleh orang. Pelaku, iya, oke, baik. Nah, kalau menurut Pak Susno gimana? Karena kan kemarin kita juga sempat berpikir ke arah satu kemungkinan bunuh diri itu ya Pak Susno. Tapi nampaknya ini mulai bergeser, ada tanda-tanda menjadi dugaan korban pembunuhan Pak Susno. Kalau pembunuhan saya belum bisa terlalu menemukan, hanya mengapa dia sampai ke laptop itu saja. Nah, tapi di laptop itu ada hal yang mencurigakan, dia melihat ke bawah dan sebagainya, bolak-balik terus hampir 1,5 jam dia di sana. Apa yang tidak ada orang lain, berarti dia sedang merenung, sedang berpikir gitu kan. Kemudian balik ke tempat kosnya dan barang-barangnya ditinggal. Nah ini ada apa? Nah saya sependapat juga dengan yang dikemukakan oleh Dr. Budi ya. Karena apa? CCTV itu bekerja 24 jam. Dan 2 CCTV yang memantau tempat kos itu. Kita dari keterangan Polri tidak ada orang lain selain daripada yang jaga itu, yang bolak-balik. Nah berarti kemungkinan orang lain yang masuk kan kecil. Kemudian kalau lewat pelapon juga keterangan Kompolnas itu baik-baik saja gitu, baik pelapon kamar mandi maupun pelapon tengah. Kuncinya sebagaimana Pak Riza katakan, Kompolnas juga jelaskan kuncinya bahkan rangkap 3 gitu. Nah, rangkap 3, jadi hanya jendela yang ada tanda-tanda rusak itu pun karena dicongkel dan waktu mencongkelnya pun itu disorot oleh temannya karena dia hati-hati untuk naik kemudian hari ada sesuatu apa dia punya bukti gitu. Nah artinya orang lain masuk kemungkinan kecil. Nah pendapat dokter tadi benar juga. Nyawa tidak boleh diambil orang lain. Kalau nyawa diambil orang lain pasti ada perlawanan. Minimal selimut yang nempel di badannya itu akan lepas gitu karena melawan gitu. Nah sidik jari orang lain juga tidak ada. Nah maka untuk menjawab unsur A yang disampaikan oleh Pak Riza tadi, selain teman terdekat, istri juga HP dan laptopnya. Dari situ apa yang dilakukan dia itu pembicaraan lewat komunikasi laptop ataupun komunikasi HP. Itu akan menjawab juga kalau seandainya pihak keluarga tertutup gitu. Oke, Pak Susno, ini kita juga yang menarik selain kemudian korban atau almarhum ini ditemukan dalam kondisi terlakban, ada juga plastik di kepala atau di wajahnya. Nah, Pak Susno melihat soal plastik ini seperti apa? Adakah indikasi ini juga untuk melumpuhkan begitu? Dari lakban dan plastik itu tidak ditemukan sidik jari orang lain. Dan soal lakban kan sudah terjawab dari Humas Polda menjelaskan bahwa itu lakban dibeli di Jogja. Bahkan masih ada yang satu yang tinggal di Jogja, berarti itu miliknya daripada korban gitu. Nah dari lakban tidak ada. Kalau seandainya di lakban tidak ada sidik jari karena pelaku misalnya kita andaikan ada orang lain masuk yang menghilangkan sidik jarinya, ya mestinya ada tanda-tanda yang tempat keluar masuk daripada pelaku. Nah keluar masuk ke ruangan itu karena kita berasumsi dan
tidak mungkin terjadinya kalau seandainya pembunuhan itu di luar kamar, nggak mungkin, itu pasti di dalam kamar. Jadi lakban sudah jelas miliknya si korban, sidik jari di lakban maupun di dalam ruangan itu ataupun di pintu dan lain sebagainya hanyalah sidik jari tunggal milik daripada si korban. Kemudian teriakan tidak ada dan lain sebagainya tidak ada. Tapi apapun juga nanti akan sangat sinkron dugaan-dugaan ini dibuktikan dengan alat bukti forensik berupa hasil otopsi yang resmi dikeluarkan oleh pihak yang melakukan otopsi. Karena tadi kan secara toksikologi akan menjawab, oh minum racun apa tidak, oh makanan beracun apa tidak, oh overdosis obat apa tidak, oh kekurangan oksigen apa bukan. Ini akan terjawab semua itu nanti penyebab kematian dan perkiraan kematiannya jam berapa gitu. Oke, baik Mas Reza, kalau kemudian di kamar kosnya ini kan tidak ditemukan sidik jari lain, berarti hanya sidik jari dari almarhum begitu ya. Tapi Mas Reza pernah juga tidak sih mendalami mungkin ada kasus-kasus bahwa misalnya ini merupakan korban pembunuhan, kemudian pelakunya bisa menyamarkan sidik jarinya, itu seperti apa Mas Reza? Tapi dijawabnya nanti ya Mas Reza ya, usai jeda kami kembali untuk Anda. Ya, sebelum kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini, pemirsa, kami hadirkan terlebih dahulu informasi untuk Anda di mana misteri kematian Arya Daru, diplomat muda yang ditemukan tewas dengan cara misterius. Jajaran kepolisian dari Polda Metro Jaya ini telah mengantongi sejumlah barang bukti dan juga melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi terkait dengan kematian korban. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa sudah ada 15 saksi yang penyelidik ambil keterangan, ya, dimulai dari klaster tempat dia ngekos, kemudian klaster tempat dia bekerja, dan klaster orang-orang terakhir yang bertemu dengan korban ADP sebelum ditemukan meninggal di kamar kosnya. Kemudian tim penyelidik juga sudah melakukan pembuktian secara ilmiah, ya, scientific crime investigation, di mana diantaranya telah melakukan otopsi jenazah, kemudian melakukan pemeriksaan pada ahli toksikologi, yaitu mengecek tentang ada racunkah atau pengambilan sampel dalam organ tubuh, ya. Apakah ada nanti di dalam organ tubuhnya ditemukan zat kimia atau hal-hal yang mencurigakan. Kemudian pemeriksaan secara histopatologi, yaitu penyakit dalam. Selanjutnya penyidik juga sudah mengambil sampel sidik jari, ya, dari barang-barang yang ditemukan di TKP dan di sekitar TKP, di mana turut juga pada pengambilan sampel sidik jari tersebut tim Inavis dari Barreskrim Polri. Kemudian pengambilan dan pemeriksaan DNA oleh tim Puslapfor Barreskrim Polri terkait dengan barang-barang yang ditemukan baik yang di dalam TKP, sekitar TKP, dengan tujuan memastikan kemungkinan DNA yang ada di sekitar TKP. Dan terhadap barang-barang elektronik milik korban seperti laptop, handphone, kemudian CCTV telah dilakukan pemeriksaan secara digital oleh Ditsiber Polda Metro Jaya. Dan kami jelaskan pada saat ini penyelidik sudah mengambil beberapa rekaman dari 20 titik CCTV. Dan dari beberapa titik itu penyelidik mengambil 7 hari sebelum terjadinya ditemukan korban ADP sudah tidak bernyawa di dalam kos-kosan, Mbak.
Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Dokter Budi, ini tadi juga disampaikan oleh pihak kepolisian cukup banyak kemudian bagaimana langkah-langkah forensik ini bekerja, melakukan otopsi, apa saja kemudian sampel yang diambil termasuk juga sampel sidik jari. Ini bagaimana kemudian prosesnya menyesuaikan dari komponen-komponen tersebut, dokter? Karena berulang kali sepertinya kita juga mendengar polisi masih menunggu hasil otopsi. Sepertinya ini cukup menjadi kunci untuk mengetahui penyebabnya. Ya, karena memang perlu diketahui dulu nih meninggalnya karena apa. Ya kan, sebab mati orang ini karena apa gitu ya kan, mekanisme matinya karena apa. Misalnya kalau dia mati karena lilitan, biasanya sebab mati karena tertutupnya saluran pernafasan dan mulut ya, mengakibatkan mati lemas gitu ya kan. Mekanisme mati akibat asfiksia ya kan. Selanjutnya perkiraan saat kematian antara sekian lama dan sekian jam ya kan gitu loh. Saya rasa dengan udah banyaknya hal yang dilakukan oleh kepolisian, tinggal waktu aja ini. Oke, tidak lama lagi ya dok ya, Tidak karena lama tadi kan lagi. perkiraannya 2 minggu, loh 2 minggu sudah 2 minggu ini. 2 minggu dari Budi? otopsi maksud saya ya kan. Dari otopsi bukan dari hari ini. Oke, 2 dan bukan minggu juga dari dari otopsi tanggal ya kan, itu paling kematian cepat ya, almarhum. paling cepat ya kan. Nanti kan ada pemeriksaan toksikologi, ada pemeriksaan histopatologi ya kan. Histopatologi itu aspek mikroskopis terkait dengan organ-organ, apa sih yang terjadi di organ-organ ini gitu ya kan. Sesuai nggak mekanisme matinya dengan Temuan yang asfiksia lain. atau hal-hal yang lain gitu ya kan gitu loh. Jadi nanti hasil yang akan diterima oleh pihak kepolisian itu bukan langsung kemudian kesimpulannya ini adalah bukan. Korban pembunuhan atau bunuh diri atau kecelakaan begitu? Format kedokteran forensik itu lengkap ya, mulai dari identitas pemeriksa, pemohonnya siapa gitu kan, suratnya nomornya berapa gitu ya kan, selanjutnya identitas almarhum siapa yang diperiksa gitu ya kan, selanjutnya hasil pemeriksaannya apa saja, itu masuk, termasuk nanti di akhir apa saja yang dilakukan pemeriksaan lanjutannya, misalnya tadi toksikologi, histopatologi ya kan. Dan itu pro justisia dok? Pro justisia. Oke, berarti tidak tersebar ke publik kan? Nah, itu yang penting. Habis itu baru kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan ini akan disampaikan bahwa sebab mati akibat apa, ya kan, dengan mekanisme mati apa, perkiraan saat kematian apa, ya kan. Dan bila memang ada hal-hal tertentu yang meyakinkan dari apa yang didapatkan oleh dokter spesialis forensik, bisa saja ada terdapat persesuaian dengan apa gitu ya kan. Dari peristiwa apa begitu ya dok ya. Mas Reza, kembali lagi tadi ke pertanyaan saya mengenai sidik jari. Pernah tidak sih Mas Reza juga mungkin meneliti atau melihat kasus soal kalau misalnya ini menjadi korban pembunuhan ya Mas, spekulasinya. Ini mungkin bisa mengaburkan sidik jari begitu pelakunya? Oh jelas lah, misi kedua dalam setiap aksi kejahatan adalah menghindari proses hukum. Caranya bagaimana? Kelola segala macam resiko yang bisa muncul. Rusak CCTV, pengaruhi para saksi, hilangkan barang bukti, bangun alibi, melarikan diri sejauh-jauhnya, termasuk kemungkinan menggunakan sarung tangan, menggunakan zat-zat kimia apapun itu untuk menghilangkan jejak-jejak si pelaku. Kemungkinan itu ada, tapi tadi saya katakan, kita sepatutnya tidak hanya meninjau pada satu unsur saja. Tapi sekian banyak data, sekian banyak informasi itu kita rangkai. Untuk kemudian membuat kita menjadi lebih terukur dalam membangun spekulasi, termasuk pada akhirnya dalam membangun simpulan definitif tentang penyebab kematian seseorang. Oke, baik. Jadi kemungkinan itu juga tetap ada dan harus juga tetap didalami. Walaupun kalau kita padukan hal ihwal diskusi tentang penghilangan sidik jari ini dengan sekian banyak temuan Kompolnas, sepertinya tidak begitu sinkron juga. Kalau sekali lagi, kalau kita langsung simpulkan bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Oke, kalau kemudian pelaku ini menggunakan sarung tangan itu dengan mudah menghilangkan sidik jarinya kah, Mas Reza? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu tentang hal itu. Ada ilmu sendiri yang bicara tentang sidik jari. Saya lupa. Kolega saya di Poltekip, Pemasyarakatan Kumham, ada ahli tentang sidik jari. Itu bukan ranah psikologi forensik. Oke, baik. Pak Susno mungkin bisa melengkapi jawaban mengenai ini, pertanyaan mengenai sidik jari, kemungkinan pelaku mengaburkan sidik jarinya dan ternyata itu juga menjadi hal yang biasa dilakukan dan justru memang harus dilakukan oleh pelaku ya, kalau kemudian melakukan tindakan pembunuhan, Pak Susno. Ya, sependapat ya Pak Riza, setiap pelaku berupaya untuk menghindar ya
dengan segala cara yang tadi sudah disebutkan. Kembali kepada case ini, kasus yang kita bicarakan ini, kita bertanya kalau ada orang yang masuk ke situ, melakukannya di dalam kamar, timbul pertanyaan keluarnya lewat mana gitu. Itu yang perlu dicek. Nah, keluarnya lewat mana? Ternyata keluarnya kemudian saat keluar pasti terpantau lewat CCTV. Tadi pihak Humas Polda telah mengatakan seminggu sebelum kejadian dan beberapa jam setelah kejadian CCTV itu rekamannya udah diambil gitu dari 2 CCTV itu. Ternyata tidak ada gitu yang keluar masuk lewat jendela, lewat pintu selain yang bersangkutan. Nah, berarti sudah gagal suatu teori mengatakan ada orang yang masuk ke dalam itu gitu. Maka Polri tidak mungkin penyidik akan fokus kepada orang yang berada di dalam. Tinggal nanti kalau ada pembunuhan atau pihak lain yang ingin menghilangkan jiwanya si korban, itu berarti tidak dari jarak dekat. Mungkin dengan cara mengirim makanan yang beracun. Nah, maka itu akan dijawab oleh forensik gitu kan, otopsi. Mungkin dia saat berada di rooftop gitu dikasih minuman beracun atau makanan beracun. Maka akan terjawab juga daripada pemeriksaan dalam. Nah, mungkin dia kelebihan obat itu overdosis, maka hasil otopsi yang akan menjawab itu. Tetapi kalau orang secara fisik masuk ke dalam itu kemungkinannya sudah kecil. Saya yakin Polri tidak fokus ke sana, fokus kepada hal-hal lain gitu. Ya, gitu. Oke, baik. Mas Reza, kalau melihat kemudian lewat perkembangan yang sudah terjadi, apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, menurut Mas Reza ada lagikah poin atau komponen lain yang masih perlu untuk didalami, untuk kemudian kita bisa membuka kotak Pandora soal kematian dari almarhum Arya Daru Pangayunan ini? Saya ingin mendalami kenapa Humas Polda Metro Jaya tidak menggunakan kata penyidik, tapi penyelidik. Oke, itu meaningful sekali. Jadi saya pahami memang tidak ada pidana kalau yang digunakan kata penyelidik. Tidak ada pidana. Oke, satu hal. Ini hitung-hitungan saya ya, pengalaman saya terbatas membantu teman-teman di kepolisian. Tapi dari pengalaman terbatas itu akhirnya saya bikin teori nih, teori main-main lah. Bahwa untuk suatu kasus yang terlanjur viral di publik dan divonis oleh netizen sebagai pidana, tapi kemudian temuan polisi bukan pidana, polisi akan secara cermat menghitung waktu kapan momentum yang paling pas bagi kita untuk menyampaikan temuan yang bukan pidana ini kepada publik. Kenapa isunya bergeser bukan lagi pada pengungkapan kasus tapi pada pengkomunikasian ke publik? Karena kalau ternyata ada perbedaan yang tajam antara temuan polisi dengan penghakiman oleh netizen, polisi bisa jadi bulan-bulanan. Dicaci maki, dikatakan tidak objektif, tidak transparan, tidak saintifik, melakukan sabotase terhadap dirinya sendiri dalam kurung obstruction of justice, menutup-nutupi pihak dari lembaga lain, dan berbagai macam teori-teori yang negatif lainnya. Nah, untuk mencegah agar kemudian penyampaian kepada publik itu tidak berefek kontraproduktif bagi polisi, maka perkiraan saya, polisi saat ini sedang mencicil informasi kepada kita semua. Barangkali, lagi-lagi ya, ini hanya interpretasi subjektif, barangkali polisi sedang menyiapkan kita semua untuk kalau simpulan nantinya adalah ternyata bukan tindak pidana. Oke, Pak Susno, demikiankah polisi menunggu momentum? Ini fokusnya tidak lagi ke pengungkapan kasus, tapi kemudian pemberian informasi kepada publik. Iya, karena apa? Membalikkan opini yang sudah terbentuk, ya itu betapa susahnya gitu ya. Harus cicil, misalnya lakbannya sudah ketemu, asalnya dari mana, kemudian si korban naik ke lantai 12, di situ dia celingak-celinguk, kemudian meninggalkan sesuatu yang berharga. Nah, itu semua kemudian menjelaskan bahwa misalnya pintunya terkunci semua, yang rusak hanya jendela, itu pun karena disengaja dicungkil. Kemudian CCTV tidak menangkap orang lain yang keluar masuk di situ. Kemudian pelapornya baik semua. Nah, ini kan sudah mulai kan opini-opini itu terbentuk gitu. Tinggal nanti saya sependapat dengan Pak Reza, sangat penting orang terdekatnya diperiksa gitu. Orang terdekatnya diperiksa dan memberikan jawaban yang terbaik. Dan saya yakin sudah. Tetapi mungkin tidak dipublikasi.
bagaimana pemeriksaan keluarga, bagaimana keterangan istri, mengapa sampai resah benar malam itu sampai pokoknya harus dilihat gitu. Apa pembicaraan terakhir? Nah, apakah ada something itu dalam pembicaraan? Nah, itu mungkin tidak dipublikasi. Oke, baik dokter. Ini nanti dalam kesimpulan forensik yang juga akan diterima oleh pihak kepolisian, itu nanti juga akan tertuliskah ini kematiannya wajar atau kematiannya tidak wajar? Bagaimana dok? Kalau ini udah jelas kematiannya tidak wajar. Oke. Ya, tinggal masuk kategori mana tidak wajarnya, pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Nanti ada kemudian penjelasan mengenai ini kemudian itu nanti kalau untuk lebih mendekati manner of kategori death, itu kan mana? manner of death ya, manner of death atau cara mati itu utamanya ada pada kepolisian untuk menentukan berdasarkan semua hasil yang sudah didapatkan. Tentunya kami dari kedokteran forensik bisa membantu, ya kan, untuk mengungkapkan terkait dengan ada tidaknya persesuaian dengan suatu cara kematian gitu ya. Oke, jadi membantu untuk kemudian ini ada persesuaian atau tidak, tapi yang menyimpulkan nanti kembali lagi kepada pihak kepolisian. Betul. Oke, baik. Artinya kita harusnya tidak lama lagi menunggu polisi kemudian menyampaikan kepada publik ya Mas Reza, bukan lagi kemudian mengungkap kasus karena sepertinya sudah come to an end, begitu Mas Reza? Ya, tentu ada 4 pihak yang harus dipertimbangkan ketika menginformasikan penanganan suatu kasus. Pertama, perasaan keluarga atau teman-teman sekantor. Yang kedua, kohesivitas kepolisian juga harus dijaga agar kemudian tidak muncul faksi-faksi yang berbeda memberikan informasi-informasi yang tidak sinkron satu sama lain dari dalam. Yang ketiga, memastikan bahwa masyarakat tetap percaya pada institusi kepolisian dan pulihnya rasa aman. Oke. Plus yang keempat, ya apalagi kalau bukan netizen, tetap bisa membangun narasi-narasi yang positif, yang tidak terlalu cepat menghakimi atau menyimpulkan suatu kasus. Oke, malam hari ini kita semua tentunya belajar mengenai banyak hal dari kasus ini. Kita tunggu nanti polisi yang akan membuka kotak Pandora dari misteri kematian almarhum Arya Daru Pangayunan. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Dr. Budi, Mas Reza, dan juga Pak Susno. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Pemirsa, usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi untuk Anda, di mana 2 unit rumah yang menjadi tempat usaha pelaminan ini ludes terbakar. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Kami hadirkan informasinya untuk Anda saat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, 2 unit rumah yang menjadi tempat usaha pelaminan ludes terbakar. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Api besar terus berkobar akibat angin kencang dan kepulan asap yang tebal. Kebakaran menghanguskan 2 unit rumah di Jalan Veteran Lorong RRI Pertama, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur, 2 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Rumah yang terbakar ini sebagian terbuat dari kayu, dihuni oleh 4 keluarga yang salah satunya adalah rumah tempat usaha pelaminan pernikahan. Penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik, namun pihak kepolisian masih akan melakukan pemeriksaan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seorang pria diamankan Polsek Wonocolo setelah diduga melakukan pelecehan terhadap seorang wanita yang sedang berolahraga di sekitar Jatim Expo, Surabaya. FU pelaku berusia 43 tahun ini diringkus di rumahnya di Waru Sidoarjo pada Rabu malam setelah aksinya melakukan begal payudara terhadap korban berinisial Z di Jalan Ahmad Yani, Surabaya pada Rabu pagi. Polisi cepat mengetahui identitas terduga pelaku setelah melakukan olah TKP dan mengumpulkan rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dari bukti yang dikantongi, dalam hitungan jam polisi berhasil melacak identitas terduga pelaku dan menangkapnya. Terduga pelaku saat ini ditahan di Mapolrestabes Surabaya, namun penyidik akan melakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan kejiwaan terhadap FU karena diduga mengalami gangguan psikologis. Dua pemuda babak belur dihajar sejumlah sopir truk di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Keduanya terpergok saat mengutil barang di dashboard truk. Dua pemuda MI 20 tahun dan A 20 tahun babak belur dihajar sejumlah sopir truk di Jalan Poros Pangkep Baros, Sulawesi Selatan.
Kedua pelaku terpergok sopir truk dan warga saat mengutil barang berharga di dashboard truk yang tengah singgah di pinggir jalan poros. Dari 3 pelaku, 2 orang berhasil ditangkap, sementara 1 lainnya melarikan diri. Dan di hadapan polisi, pelaku mengaku kerap menargetkan mobil atau truk yang menepi beristirahat dengan kaca jendela terbuka dan mencuri barang yang berada di dashboard. Mengantisipasi penyebaran beras premium oplosan di pasaran, tim Satgas Pangan Polresta Sidoarjo optimalkan razia beras premium oplosan di sejumlah pasar tradisional. Dalam razia di area pasar Larangan Sidoarjo, petugas menyasar sejumlah toko agen beras premium. Petugas mendata agen beras dan mengambil sampel atau contoh beras dari masing-masing merek beras premium untuk dicek laboratorium Bulog. Dalam razia itu, petugas temukan merek beras premium yang diduga oplosan dan masih dijual bebas. Sementara pedagang mengaku adanya informasi beras premium oplosan berdampak pada penjualan yang turun 50%. Cukup. Pemerintah akan hapus jenis beras premium dan medium. Nantinya kategori beras hanya akan terdiri dari beras biasa dan beras khusus. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas adanya kasus manipulasi harga beras dan beras oplosan, Menteri Koordinator Bidang Pangan berencana menghapus beras medium dan beras premium dari pasaran. Nantinya hanya akan ada 2 klasifikasi, yaitu beras dan beras khusus. Menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, hal ini dilakukan agar tak ada lagi yang bermain-main soal beras premium. Nah, melihat pengalaman itu, maka beras nanti kita akan buat hanya 1 jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya, tidak lagi medium dan premium. Ya beras, ada 1 lagi namanya beras khusus. Jadi cuma ada 2. 1 beras yang disubsidi oleh pemerintah, pupuknya, irigasinya, dan lain-lain, itu namanya beras. Yang dihasilkan produksinya oleh petani kita. 1 lagi beras khusus. Beras khusus akan ditentukan berdasarkan izin dan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Beras khusus yang dimaksud merujuk pada jenis beras tertentu dengan kualitas tertentu, misalnya beras pandan wangi, beras basmati, dan beras japonika. Diharapkan dengan adanya penghapusan kelas beras, maka praktik culas penjualan beras tidak sesuai dengan label kemasan dapat teratasi. Tim TV One mengabarkan. Ya, benarkah apa yang dikatakan oleh Israel bahwa penyebab kelaparan massal di Gaza Palestina ini karena Hamas, dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasi kelaparan massal di Gaza Palestina? Kita akan bahas pemirsa bersama dengan narasumber. Di sebelah kanan saya sudah hadir Smith Al-Hadar, pengamat Timur Tengah. Pak Smith, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Di sebelah Pak Smith ini juga sudah hadir Dr. Hadiki Habib, Ketua Divisi Relawan Mercy Indonesia. Selamat malam Dr. Hadiki. Selamat malam. Sehat Dokter? Alhamdulillah. Oke, saya pertama izin Pak Smith mau dengar cerita dari Dr. Hadiki tentunya. Yeah. Dokter, dari pengalaman rekan-rekan relawan Mercy Indonesia, termasuk juga dengan pengalaman dari Dr. Hadiki sendiri, bagaimana sebetulnya situasi nyata di lapangan di Gaza Palestina? Apakah memang benar bahwa kelaparan massal di Gaza ini terjadi akibat adanya pembatasan distribusi makanan yang dilakukan Israel di Gaza? Ya, distribusi yang diblokade itu sendiri sudah terjadi sejak sebelum gencatan senjata sebenarnya. Okay. Jadi kita tahu gencatan senjata di Gaza itu pernah terjadi di Januari 2025, kemudian berakhir di Maret 2025 gitu ya. Dari mulai Januari ketika blokade dibuka saja, itu bantuan-bantuan yang banyak menumpuk di daerah perbatasan Jordan dan Israel, itu di Karem Shalom, itu banyak yang sudah rusak ya. Makanan-makanan itu memang ditahan.
yang sudah rusak ini tentu ketika masuk ke dalam Gaza sudah tidak layak untuk digunakan. Kemudian ketika secara sepihak dibatalkan gencatan senjata itu di bulan Maret 2025, itu sudah terjadi blokade bantuan baik bantuan dasar logistik maupun bantuan material. Dan blokadenya ini bukan hanya blokade bantuan kemanusiaan, tapi juga seluruh yang masuk, termasuk logistik-logistik yang berhubungan dengan perniagaan. Itu juga sudah ditutup gitu. Oke. Jadi memang sudah dari berapa bulan nih ya, lebih dari 4 bulan sekarang. Tapi dokter, biasanya pembagian makanan itu seperti apa sih? Makanan seperti apa saja yang dibagikan ke warga Gaza? Jadi pembagian makanan yang dilakukan ketika gencatan senjata terjadi dan pasca blokade awal itu sebenarnya pembagian makanan dilakukan secara clustering gitu ya. Jadi daerah tertentu ada sebuah perkampungan, itu makanan-makanan dimasukkan ke dalam perkampungan tersebut atau ke dalam lokasi-lokasi pengungsian gitu. Cuman karena sekarang ini sudah semakin diblokade sehingga semua perkampungan tadi itu berkumpul ke satu area kemanusiaan dan masyarakat berkumpul padat di situ. Nah, ini tidak terjadi lagi keseimbangan antara kebutuhan dan suplai yang masuk gitu. Jadi pemberian bantuan makanan yang sifatnya massal tapi jumlahnya sedikit itu bukan memberikan bantuan, itu malah mempercepat kematian. Gitu. Itu cerita dari Dr. Hadiki. Pak Smith, ini kan Israel membantah ya, bertanggung jawab atas situasi kelaparan massal yang terjadi di Gaza, Palestina. Padahal kalau kita dengar cerita dari Dr. Hadiki, ini blokade semua ditutup, distribusi masuk ke dalam Gaza, Palestina. Dan justru menuding Hamas, Pak Smith. Iya, ini Israel ini menghadapi situasi yang sulit, yang diciptakan sendiri. Sementara dia berhadapan dengan nurani internasional, kemarahan internasional atas kekejian, genosida, dan lain hal di Gaza. Sementara itu Hamas ini belum dapat ditaklukkan oleh Israel sebagai tujuan perang Israel. Nah, untuk meredam kemarahan dunia internasional akibat blokade akses bantuan makanan ke Gaza, Israel berdalih bahwa karena sebenarnya jumlah trek dengan makanannya itu banyak sekali, tapi ini justru kesalahan PBB yang tidak mampu mendistribusikan makanan itu. Ini kan pernyataan yang konyol, pernyataan yang sinis. Karena kita tahu bahwa sebelumnya pembagian makanan yang dilakukan oleh PBB, UNRWA itu berjalan mulus. Berjalan mulus. Lalu kenapa ini lagi jalan bagus? Israel kemudian mulai November tahun lalu dia melarang UNRWA, jadi badan PBB urusan pengungsi Palestina. Nah, itu lagi berjalan baik semuanya. Banyak juga organisasi-organisasi kemanusiaan yang masuk ikut membantu. Lalu ini diusir, dilarang masuk ke Israel maupun ke Gaza, dan sebagai gantinya itu mereka undang pihak swasta dari Amerika Serikat. Yang namanya organisasi itu adalah Gaza Humanitarian Foundation, Yayasan Kemanusiaan Gaza. Ini kan menipu gitu ya, karena mereka ini dulu sebelum adanya yayasan ini, itu bantuan kemanusiaan itu dilakukan oleh PBB. Lihat, ada 400 titik pada waktu itu tempat orang-orang Palestina datang mengambil makanan. Dengan 600 trek per hari
yang masuk ke Gaza. Tapi begitu Israel blokade dan menciptakan ini yayasan kemanusiaan Gaza ini, hanya ada 4 titik. Dan trek yang masuk itu hanya sekitar 7 trek per hari. Jadi ini terlalu sedikit untuk ini pembagian makanan. Karena memang tujuan Israel itu memang menjadikan kelaparan sebagai senjata. Jadi dia kasih pilihan 3 kepada Palestina. Mati kelaparan, dibunuh, atau yang ketiga lari tinggalkan Gaza. Nah ini lari tinggalkan Gaza ini yang sangat diharapkan. Gitu. Jadi memang terjadinya krisis kelaparan ini sebagai tujuan dari Israel, salah satu dari 3 tujuan tadi ya, Pak Smith ya. Oke, kalau begitu saya mau ke Dr. Hadiki. Dokter, sebetulnya kalau selama pengalaman Anda ya, ataupun rekan-rekan relawan Mercy Indonesia di sana, apa sih sebetulnya bantuan yang paling dibutuhkan oleh warga Gaza, terutama bantuan-bantuan tersebut tuh bisa datang dalam durasi waktu seperti apa sih? Apakah setiap hari atau setiap minggu bantuan bisa diterima oleh warga? Ya, satu hal yang kita garis bawahi adalah warga Gaza ini punya resiliensi yang tinggi. Jadi sebenarnya bukan bantuan yang diharapkan, tapi sebenarnya kesempatan untuk dapat akses seperti manusia-manusia lainnya. Gitu. Artinya kita lihat contoh ketika blokade dibuka pada saat gencatan senjata, bantuan masuk, tapi dengan dibukanya blokade itu bisnisnya cepat sekali berjalan. Pasar-pasar cepat kembali diaktifkan oleh masyarakat, kemudian barang-barang yang ada mereka saling bertukar gitu ya dengan alat tukar yang ada, bahkan dengan barter itu untuk kembali mengaktifkan pada saat itu bulan Ramadan gitu ya. Jadi ketika gencatan senjata masuk bulan Ramadan itu masyarakat secara proaktif itu melakukan kegiatan-kegiatan untuk bisa mengembangkan kembali peradaban mereka gitu. Jadi sebenarnya kata kuncinya bukan bantuan yang masuk, tapi ya tadi tekanan politik yang implikasinya adalah blokade ini yang harus diangkat. Karena kalau diberikan sedikit saja itu namanya bukan memberikan bantuan gitu, tapi malah menimbulkan kericuhan sebenarnya. Dan sebagai tambahan lagi, ketika proses koordinasi bantuan yang selama ini mayoritas dikelola oleh UNRWA dan beberapa lembaga internasional lainnya itu semuanya pakai koordinasi. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Ada pertemuan mingguannya, pertemuan rutinnya dan titik-titik, dan itu selalu bekerja sama dengan lembaga legitimate di Gaza. Siapa lembaga legitimate di Gaza? Pemerintah Palestina di Gaza. Itu tetap dilibatkan gitu. Sehingga prosesnya ini masih bisa berjalan dengan aman tanpa ada korban jiwa. Gitu. Dengan situasi saat ini, Pak Swit, itu seperti yang dikatakan Dr. Hadiki, blokade yang harusnya diangkat begitu agar situasi di Gaza ini bisa kembali normal. Tapi dengan situasi kondisi seperti ini, sulitkah untuk kemudian itu bisa terwujud? Apalagi perundingan yang sebelumnya ini sempat santer akan terwujud gencatan senjata, nyatanya belum ada hasilnya juga. Ditahan nanti Pak Smith, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Pak Smith, ini kata kunci yang disampaikan oleh dokter tadi, ini adalah blokade kemudian diangkat. Tapi dengan situasi saat ini, kita lihat perundingan sampai saat ini juga belum ada hasil mengenai gencatan senjata. Apakah mungkin terwujud, Pak Smith? Terwujud. Pasti akan terwujud. Tetapi masalahnya kapan itu terjadi? Israel kayaknya dia mundur tiba-tiba ini dalam perundingan ini karena ada 2 peristiwa yang akan terjadi dalam waktu 1 bulan ini yang akan berkontribusi bagi perang Hamas Israel ini, yaitu awal bulan depan ini Agustus ada KTT di New York yang disponsori oleh Prancis dan Arab Saudi. Nah, konferensi ini membicarakan mengenai negara Palestina. Nah, itu kemungkinan kan sekarang yang sudah mengakui
mengakui negara Palestina itu sudah 142 negara, atau 2/3 sudah lebih dari 2/3 anggota PBB. Lalu September itu Prancis akan mengumumkan pengakuan pengakuan Prancis atas eksistensi negara Palestina. Dan sekarang ini Perdana Menteri Inggris Keir siapa namanya, itu dia kemarin itu dikirimin surat oleh 221 anggota parlemen yang menuntut agar dia mengakui negara Palestina. Oke, baik. Nah, dengan demikian, dengan hasil seperti ini, Israel nggak mau buru-buru menandatangani gencatan senjata, apalagi syarat yang diminta Hamas itu sulit dipenuhi, dan Hamas sendiri itu garis merah, nggak bisa, yaitu Hamas harus meletakkan senjata dan keluar dari Gaza. Nah, mustahil itu Hamas akan melakukan. Kalau dia lakukan itu, dia dikutuk oleh semua orang Palestina. Kalau lo yang membuka perang, tapi hasilnya setelah Gaza hancur, setelah kita menderita sedemikian rupa, lalu lo mengakui kekalahan. Jadi untuk itu Hamas nothing to lose dengan posisinya dia. Israel harus keluar dari Gaza dan gencatan senjata permanen harus diberlakukan. Oke, baik. Jadi mungkin saja terwujud, tapi belum tahu pertanyaan ini kapan bisa terwujud. Saya mau ke Dr. Hadiki kalau begitu. Dr. Hadiki, ini kan sudah ada peringatan juga yang disampaikan oleh UNICEF dan juga WHO bahwa stok makanan terapi siap pakai di Gaza Palestina ini akan segera habis. Sebetulnya stok itu tuh bisa bertahan berapa lama kalau berdasarkan pengalaman dokter? Dan jika ini sudah habis, bagaimana kemudian warga Gaza ini bisa bertahan sehari-harinya? Ya, jadi yang dimaksud dengan makanan terapeutik itu adalah makanan pengganti ya. Makanan pengganti yang memang saat ini disiapkan itu untuk anak-anak, dan satu lagi ada bentuk makanan donasi dalam bentuk biskuit-biskuit yang memang diproduksi oleh UNRWA dan PBB, dan itu disebarkan. Kita sendiri pernah mendapatkan bantuan-bantuan seperti itu dibagi oleh teman-teman di dalam Gaza. Nah, itu memang dia ya seperti biskuit biasa bisa bertahan setahun 2 tahun. Tapi kan yang isunya bukan masalah ketahanannya, tapi jumlahnya. Dan jumlah yang ada sekarang ini artinya kosong sudah di gudang-gudang formal. Gudang-gudang informal yang ada di dalam Gaza juga sepertinya sudah mengeluarkan semua simpanannya, dan masyarakat seperti yang sebelumnya pernah kami lihat dan saksikan dan ceritakan juga dari mereka, bertahan hidup itu dengan merebus rumput-rumputan sebenarnya. Jadi bercandanya mereka itu ketika saya di sana itu, mereka ketika kelaparan begini, kami saingannya sama keledai, kata mereka. Karena keledai yang rumput yang selama ini dimakan keledai itu yang mereka rebus dan konsumsi. Gitu. Jadi mereka bertahan dengan memakan apa yang ada, salah satunya rumput-rumput tersebut ya? Oke, saya juga pernah melihat videonya di media sosial di mana ada salah satu warga Gaza yang membagikan bagaimana kemudian mereka menanam sebuah tanaman yang kemudian tumbuh, selai kemudian itu digunakan dan dimakan untuk sehari-hari dan dibagi bersama warga ataupun tetangga lainnya. Jadi memang sesulit itukah kondisi di sana? Yang bercerita ke saya itu adalah sejawat saya, seorang dokter spesialis di dalam Gaza, warga Gaza. Jadi bukan masyarakat ini, mereka kalangan profesional yang juga sudah harus melalui situasi seperti itu, gitu. Itu candaan pertama gitu. Candaan keduanya adalah menunjukkan foto, foto sebelum perang dan foto saat perang. Itu mereka sambil tertawa itu menunjukkannya, karena sebelum perang tuh gemuk-gemuk kan gitu ya. Nah, setelah perang sudah kurus-kurus gitu. Itu bercandanya mereka seperti itu. Saya tidak bisa membayangkan dengan adanya bahan-bahan seadanya begitu, tentu tidak akan bisa kenyang untuk sekali makan ya. Lantas bagaimana kemudian warga Palestina bertahan di sana? Ya, untuk bertahan ya memang seperti itu gitu. Dan situasi kelaparan ini kan sebenarnya sudah disuarakan
dari mulai Maret gitu ya. Ketika blokade pertama itu dilakukan, itu sudah bisa diprediksi bahwa pasti dalam beberapa minggu ke depan itu sudah terjadi kelaparan. Dan sekarang ini sifatnya masif dan diperberat lagi dengan metode pembagian bantuan kemanusiaan yang tidak berperi kemanusiaan. Miris sekali ya Pak Smith, kita lihat kondisi di Gaza Palestina tentunya. Tapi ada nggak sih cara terbaik yang bisa dilakukan agar tentunya krisis kelaparan yang terjadi di Gaza Palestina ini bisa berhenti, warga Gaza bisa mendapatkan makanan bergizi tentunya, apa yang bisa dilakukan Pak Smith? Ini cuma ada satu orang yang menentukan, itu Trump, Donald Trump. Sekarang dunia Israel ini sudah jadi negara pariah, dijauhi oleh seluruh negara ini. Bahkan oleh sahabat-sahabat Israel itu. Tapi Donald Trump masih kekeh gitu, tetap ini mendukung Israel atau katakanlah Netanyahu, karena mereka berdua ini memang dekat. Karena kalau dari pihak Israel sendiri itu memang terpecah masyarakatnya. Ada yang itu seperti partai-partai ultra kanan itu yang kepingin bukan saja mengusir Palestina dari seluruh Gaza dan kemudian memasukin warga Yahudi di Gaza. Baik, sehingga masalah terselesaikan dalam pikiran mereka. Jadi, seperti itu. Kuncinya ini adalah di Amerika ya Pak Smith ya. Tentu kita pantau ya bagaimana mudah-mudahan perundingan yang sebelumnya ini sempat sulit terjadi, mudah-mudahan kembali bisa dirundingkan lagi untuk bisa membantu warga Gaza agar gencatan senjata ini bisa terwujud. Terima kasih Pak Smith atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Dr. Hadiki, terima kasih atas waktunya. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas hari ini. Terima kasih, selamat malam.